Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara online. Majelis GKJ Kaliwungu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah Minggu Prapaskah kelima ini. Walaupun dilaksanakan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan, sehingga tidak menghilangkan esensi dari ibadah itu sendiri. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Veronica Ayu M. Siregar SSI Theon dengan tema khotbah Percaya Allah yang Membangkitkan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Prapaskah kelima ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hukum kasih dari Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita.
Kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan dengan membawa semua dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak layak di hadirat-Mu, tetapi karena kasih setia-Mu, kami Engkau layakkan di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami. Amin. Kepada setiap kita yang dengan bersungguh hati, berkerendahan hati mau mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita, disediakan berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis di Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia dan kebaikan yang Tuhan berikan untuk hidup kami. Maka di antara sekian banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kami, masih ada waktu ini, waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan, waktu untuk kami bertemu kepada Tuhan melalui sapaan kebenaran firman-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan kehadiran Tuhan. Biarlah kiranya kami beroleh roh hikmat dari Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, memiliki telinga dan hati seorang murid yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mau melakukan apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kami berada, secara khusus jemaat Tuhan GKJ Karimun yang saat ini beribadah secara online bersama dengan keluarga mereka. Biarlah pemberitaan firman-Mu tidak terbatas ruang dan waktu, melainkan tetap bisa menjangkau setiap kehidupan jemaat-Mu di mana saja. Berkati hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati dan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Beri kerendahan hati dan tutup mulus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehga yang nampak dan yang hamba sampaikan hanya kemuliaan dari Allah saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pembacaan Injil pada pagi hari ini, pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Jemaat dapat membaca di rumah mulai dari ayat 1 sampai 45. Saya akan membacakan beberapa ayat emas, yaitu mulai dari ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 21 sampai 26, ayat 44 dan 45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus,
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Sungguh merupakan satu sukacita tersendiri ketika pada hari ini kita masih tetap bisa melakukan ibadah meskipun mungkin dengan model, dengan sistem yang berbeda. Pagi hari ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Jemaat sekalian dimanapun berada, secara khusus Jemaat GKJ Kalimungu yang sedang beribadah di rumah. Apa kabarnya hari ini? Ada yang menjawab luar biasa atau baik? Ya. Minggu-minggu yang lalu biasanya ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari, pasti dengan serentak akan menjawab luar biasa. Tetapi ketika melihat kondisi dan situasi yang kita alami saat ini, di mana akibat pandemi COVID-19 atau yang sering kita dengar dengan istilah wabah virus corona, kehidupan kita mengalami rasa takut, kegelisahan, bahkan kegentaran serta kehilangan yang sangat mencekam. Apakah dalam situasi yang demikian kita masih bisa berkata bahwa keterwakilan dari diri kita adalah luar biasa baik? Mbak, jangankan luar biasa baik, mungkin ada di antara kita yang berkata demikian di dalam hatinya. Wong keadaanku saja malah justru semakin memburuk. Ada yang berkata bahwa karena COVID-19 ini usahanya semakin merosot, mungkin juga kesehatannya semakin merosot, dan masih banyak lagi mungkin mengalami pergumulan hidup yang jauh lebih berat. Di antaranya mungkin sudah berusaha mencuci tangan dengan baik, berusaha menjaga jarak sosial, berusaha hidup sehat, berjemur, makan minum yang bersih dan bergizi. Tetapi pada kenyataannya mungkin masih ada di antara keluarga sanak saudara kita yang justru terkena penyakit ini. Bagaimana mungkin kami berkata bahwa situasi kami luar biasa baik? Ibu, Bapak,
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika itu yang kita alami, jika itu yang kita rasakan saat ini, tetap bersukacita. Karena ibu bapak kita sekalian tidak sendiri. Ada sanak saudara kita melalui sapaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 tadi, yang juga mengalami rasa yang sama, mengalami ketakutan yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka adalah Maria dan Marta, para murid Yesus, dan orang-orang Yahudi yang saat itu melayat Lazarus. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi, mereka mengalami ketakutan bahkan kegentaran yang luar biasa di dalam hidupnya, karena ternyata mereka mengalami kekeliruan ketika melihat memahami karya Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita juga mengalami kekeliruan yang sama sehingga kita juga mengalami ketakutan? Mari coba kita lihat satu demi satu. Mulai dari sosok yang pertama, yaitu Marta dan Maria. Dua orang ini adalah saudarinya Lazarus. Mereka bertiga merupakan bersaudara yang sangat dikasihi oleh Yesus. Yesus sangat dekat dengan mereka. Yesus mencintai mereka. Hingga kemudian pada suatu waktu Lazarus sakit, sehingga mengakibatkan saudari-saudarinya ini mengirim kabar kepada Yesus bahwa orang yang kau kasihi ini sedang sakit. Kita tidak tahu sakitnya apa, tetapi bisa jadi ini juga sakit yang sangat serius, karena mengakibatkan Maria dan Marta mendorong Maria dan Marta untuk mengabarkannya kepada Yesus dengan harapan Yesus mau datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi sayangnya harapan mereka kosong. Kabar yang mereka berikan kepada Yesus yang seharusnya direspon Yesus dengan, oh iya, Lazarus orang yang kukasihi sakit, aku harus bergegas pulang. Aku harus bergegas datang ke situ dan menyembuhkan dia. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Mendengar kabar itu, Yesus justru berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Tetapi melalui penyakit itu, anak manusia, anak Allah akan dimuliakan. Dan itu pula yang membuat Yesus justru bertahan di situ 2 hari lagi. Sudah tahu orang yang dikasihnya sakit, Yesus tidak segera pergi, tapi justru diam di situ selama 2 hari. Hati siapa yang tidak sakit ketika kita memberikan kabar kepada sanak saudara kita, keluarga kita mungkin, bahwa di sini loh ibumu sakit, orang tuamu sakit, atau mungkin saudaramu yang kau kasih sakit, tetapi yang di sana tidak merespon dengan baik. Sakit itu pula yang dialami Marta dan Maria, sehingga kemudian Marta dan Maria mengalami kegelisahan, kekhawatiran, nanti kalau Lazarus bagaimana, begitu ya. Sehingga wajar jika Maria dan Marta saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Sosok yang kedua adalah para murid Yesus. Setelah 2 hari lagi Yesus berada di situ ya, kabar itu datang. Yesus kemudian memberitakan kepada para murid, mengajak para murid, ayo kita ke Yudea, ke tempat di mana Lazarus itu ada. Tetapi para murid kaget dengan ajakan Yesus. Kenapa kaget? Karena kita tahu di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Yesus ketika di Yudea, dia banyak melakukan mukjizat, tetapi banyak pula dihujat oleh orang-orang di sana. Bahkan banyak yang ingin menangkap dan melempar Yesus dengan batu. Sehingga bisa dikatakan Yudea itu adalah zona merah pelayanan Yesus. Tidak harus dimasuki karena zona merah. Tetapi Yesus berkata, ayo ke sana. Sedangkan sebaliknya, posisi Yesus sekarang, yaitu di seberang Sungai Yordan, merupakan daerah pelayanan Yesus yang subur, zona nyaman bagi Yesus dan para murid. Karena di sana banyak orang percaya dengan pelayanan Yesus.
Kalau boleh bilang, para murid akan berkata, udah di sini saja Tuhan, tidak usah ke sana. Tetapi Yesus tetap berkata, kita harus ke sana. Oleh karena itu para murid mengalami rasa takut, kegelisahan yang luar biasa, dan itu ditunjukkan salah satunya melalui Thomas dengan dia berkata, ya sudah, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah nada sindiran dari Thomas, seolah-olah mau bunuh diri ke Yudea. Dan sosok yang terakhir yang mengalami ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang luar biasa, yaitu adalah orang-orang Yahudi yang datang melayat Lazarus. Ketika Yesus sampai di sana, Yesus melihat bahwa Maria dan orang-orang banyak yang menangisi kepergian Lazarus. Dan Yesus melihat tangis mereka itu terusik hatinya. Ketika Yesus terusik hatinya, bahkan di depan makam Lazarus, Yesus meratap. Alkitab terjemahan LAI mengatakan bahwa Yesus menangis. Banyak yang menyangka tangis Yesus itu karena dia begitu mengasihi Lazarus sehingga takut kehilangan. Namanya orang kalau ditinggalkan itu pasti menangis karena takut kehilangan, takut ditinggal. Anggapan orang-orang Yahudi saat itu seperti itu. Dan yang kedua, orang-orang Yahudi itu juga beranggapan bahwa Yesus ini bukankah dia yang menyembuhkan orang buta, tetapi mengapa tidak bisa menyembuhkan Lazarus sehingga Lazarus tidak harus mati. Tetapi anggapan apapun oleh orang-orang Yahudi saat itu yang berbeda-beda itu, ada satu benang merah yang sama, bahwa dengan mereka beranggapan seperti itu, berarti mereka memiliki ketakutan, kekhawatiran Yesus datang ke situ itu percuma, tidak bisa membangkitkan Lazarus yang mati. Itulah ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tiga sosok kesaksian iman, bahwa saat itu saudara-saudari kita juga mengalami ketakutan yang sama dengan yang kita alami saat ini. Hanya latar belakangnya yang berbeda-beda. Tetapi ketika Yesus kemudian datang dan membangkitkan Lazarus dari kematiannya, bahkan setelah kematiannya itu 4 hari berlalu, ketika sosok ini tadi berubah, sirna, dikatakan di dalam ayat 45 bahwa banyak di antara mereka menjadi percaya kepadanya, yang artinya hilang kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan mereka setelah melihat, setelah tahu, oh ternyata Tuhanku adalah sosok yang mampu mengerjakan segala sesuatu itu secara terukur. Maksudnya yang pertama, Tuhan selalu punya tujuan yang jelas terhadap rencananya. Apapun yang Tuhan perbuat, selalu ada tujuan yang jelas. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan tujuannya supaya anak Allah dimuliakan, supaya kamu dapat belajar percaya, dan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jadi jika saat ini kita mengalami ketakutan yang luar biasa karena suatu pandemi, percayalah kepada Allah yang membangkitkan Lazarus. Dia juga membangkitkan hidup kita, dan dia memiliki tujuan yang jelas atas peristiwa hidup yang boleh kita alami, yaitu agar nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, Tuhan selalu memperhitungkan waktu dan situasi yang tepat untuk tindakan dia. Awalnya Maria dan Marta beranggapan bahwa Yesus itu datangnya terlambat, sangat terlambat. Orang sudah meninggal 4 hari baru datang. Itu percuma bagi mereka. Dan para murid juga menyangka bahwa Yesus ini ngeyel. Yesus ini kenapa nekat berani pergi ke zona merah pelayanannya?
Mereka takut di sana. Dan yang terakhir, orang-orang Yahudi saat itu yang datang melayat juga beranggapan bahwa Yesus ini menangis karena dia tidak berdaya untuk memulihkan, membangkitkan Lazarus dari kematian. Padahal hanya masalah waktu. Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tuhan memiliki perhitungan waktu dan situasinya sendiri yang tepat. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dan akan dilakukannya. Tuhan selalu datang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memiliki perhitungan yang matang, bukan nekat. Tuhan sanggup menyembuhkan Lazarus. Dia bukan Allah yang tidak berdaya. Dengan membangkitkan Lazarus pada hari kematiannya yang keempat, Tuhan Yesus justru menyingkapkan, inilah aku, Allah kebangkitan dan hidup itu, sosok yang mampu mengemban otoritas ilahi untuk membangkitkan orang mati, baik semasa pelayanannya di dunia maupun kelak di akhir zaman, dan akan memberikan kehidupan sejati kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudariku, seperti Maria dan Marta, murid-murid Tuhan Yesus, serta para pelayan Yahudi, marilah kita mengakui bahwa kita juga bisa, bahkan mungkin sering keliru di dalam memahami maksud Tuhan Yesus ketika Tuhan memberikan perkara-perkara dalam hidup kita, sehingga ketika menghadapi situasi yang sulit, kita tidak mampu berkata bahwa situasi kita ini luar biasa baik. Kita melihat apa yang nampak, tapi Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Kita berdoa rasanya sering tidak terkabul. Mungkin kita kecewa kepadanya. Mungkin kita mau berdoa meminta Tuhan, tahun ini aku mau beli Innova, Tuhan aku mau beli yang lain. Tapi mengapa justru yang terjadi yang datang justru wabah corona, bukan Innova itu? Percayalah, Tuhan Yesus sudah menyiapkan jawaban yang sempurna bagi doa-doa kita yang jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Kita diizinkan untuk merasakan rasa sakit, kepahitan dan kesusahan hidup dengan tujuan untuk melatih iman kita, membangun karakter kita sebelum kita menikmati manisnya kemenangan. Mungkin kadang kita bingung dalam mengikut Dia, seperti nyerempet-nyerempet bahaya Tuhan, seperti yang dikatakan para murid saat itu. Kita bingung antara harus beribadah online atau beribadah di gereja. Kita bingung bagaimana harus beribadah di tengah-tengah situasi intoleransi yang ada. Padahal, kalau kita mau bersabar dan percaya kepada Allah yang membangkitkan Lazarus, Dia juga Allah yang membangkitkan kita. Dan sebenarnya Dia mengajak kita untuk pandai memperhitungkan waktu dan situasi agar misi Allah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ketika kita tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi tidak sih, ya, katanya mengasihi itu, tapi kok Dia tidak menolongku. Mungkin ada yang bilang juga bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa, tapi tidak mengasihiku. Atau sebaliknya, ya, Tuhan Yesus tidak mengasihiku, tidak pula menolongku. Marilah kita sadar dan mengingat bahwa kadang-kadang Ia meminta kita untuk bersabar agar dapat melihat betapa sempurna kasih dan kuasa-Nya. Di Minggu Prapaskah kelima ini, marilah kita diajar untuk belajar mengikuti irama Tuhan Yesus, Sang Kebangkitan dan hidup itu. Artinya, percaya bahwa Allah tahu apa yang Ia perbuat, dan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita yang mengasihinya, pasti. Sehingga dalam segala situasi kita tetap dapat berkata dengan penuh iman, kami luar biasa baik. Terpujilah Allah. Amin. Kita akan masuk di dalam saat ini. Saat bersyukur
bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan jumat. Marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga kami keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sapaan firman Tuhan kepada kami umat-Mu, jemaat Tuhan di GKJ-Kalimu, serta jemaat Tuhan di mana saja yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, satu kali lagi Tuhan nyatakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus melangkah. Kami tahu bagaimana kami harus bertindak di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang semakin menggoncang iman percaya kami. Haruskah kami terus berdoa? Haruskah kami terus percaya? Dan pagi hari ini Tuhan semakin menguatkan kami bahwa Allah yang telah membangkitkan Lazarus, Allah pula yang akan membangkitkan hidup kami dari keterpurukan, terutama akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang selalu memiliki tujuan atas segala sesuatunya, dan tujuan-Mu segala sesuatunya bermuara demi kebaikan kami, juga demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengimani bahwa biarlah Tuhan, Engkau tahu kapan dan waktu yang tepat untuk kami bisa menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami ini. Oleh karena itu, izinkanlah kami menaikkan doa kami kepada Tuhan dengan berlandaskan iman kami yang demikian tadi. Kami mohon dengar seruan kami ya Bapa, dengar hati-hati yang menangis. Kiranya Tuhan mendengar lutut-lutut yang bergelut, Tuhan melihat tangan-tangan yang terlipat, sehingga hati-Mu terketuk untuk kami. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kebaikan bagi kondisi kami, bangsa Indonesia, kondisi kami Kabupaten Kendal, kondisi kami Kecamatan Kalimus Selatan, bahkan kondisi kami ya Tuhan di seluruh dunia ini, di mana pandemi COVID-19 ini membuat kegentaran di dalam hati kami, seolah-olah kami was-was bahwa hidup kami akan berakhir esok. Tetapi biarlah firman-Mu ini Tuhan yang melandaskan kami, memberanikan diri untuk memohon kepada Allah. Berikanlah kami kehidupan yang baik, berikanlah kami kesehatan, kesembuhan jika saat ini kami terserang sakit penyakit, terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini 1.100 sekian orang yang positif terjangkit virus ini Tuhan. Kami mohon jamah mereka dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan pula yang akan menghiburkan keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang terjangkit virus ini. Tuhan pula yang akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan yang telah menebus kami, sehingga kami pun boleh mendapatkan hal yang terbaik dan tidak terjangkit penyakit ini. Berikan kami pola hidup yang sehat. Ajarkan kami untuk bisa menjaga diri kami dan menjaga sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, di mana mereka saat ini mengalami keterbatasan fisik mereka,
sehingga mungkin hanya bisa terbaring di tempat sakit, terutama untuk jemaat kami GKJ Kaliwungu. Kami mohon Tuhan, seperti Ibu Gijel meminta Ibu Giring, Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah hidup mereka. Dan bagi mereka yang membutuhkan pemulihan dari alam, biarlah Tuhan juga melawat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan mereka, yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi ini. Kiranya Tuhan pulihkan dan bangkitkan kembali perekonomian jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada, yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan berkati putra putri mereka sehingga dapat memiliki pendidikan yang baik. Tuhan berkati pula keluarga-keluarga yang menantikan keturunan di dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan berkati pula anak-anak Tuhan yang menantikan pasangan hidup di dalam hidup mereka. Berkati pula ya Bapa mereka yang senantiasa berseru-seru siang dan malam merindukan pekerjaan yang dari Tuhan. Bapa, ini seru doa kami. Izinkanlah kami menyampaikannya di bawah kaki kudus Yesus, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang memberkatimu tepat pada waktunya. Berkati pula ya Bapak Pendeta Konsulen, Bapak Bambang Santoso. Berkati majelis-majelis GKJ Kaliwungu, sehingga mereka di dalam pelayanan bergereja juga mampu menjadi teladan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, serta Tuhan memberkati pekerjaan serta keluarga mereka. Jangan biarkan anak-anak Tuhan dipermalukan ketika mereka mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, para pemusik, para pemuda yang turut ambil bagian, bahkan ketika kami mungkin dalam beberapa minggu ke depan mengharuskan Tuhan kondisi ini untuk melakukan ibadah online seperti ini. Tuhan kiranya memberkati para pemuda, Tuhan memberkati segala sarana prasarana yang kami gunakan. Kami percayakan segala sesuatunya, Tuhanlah yang mencukupkan kondisi kami di tengah-tengah keterbatasan kami. Terima kasih Bapak, inilah seru doa kami. Masih banyak seru doa yang boleh kami naikkan, tapi senantiasa biarlah kami menaikkannya dengan percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan memberi jawaban tepat pada waktunya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya apa yang kami doakan telah kami terima. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan akan kami ambilkan dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan,
Engkau sudah memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Engkau juga sudah memberikan berkat rohani kami pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kehadiran-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadikan sarana pelayanan di gereja kami. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kejujuran, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila dalam mengumpulkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampunan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Veronica Ayu Siregar. Kiranya Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati dalam keluarganya, kehidupan bermasyarakat, sehingga Ibu Veronica Ayu Siregar dapat menjadikan sarana berkat buat orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dikasih kali-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya. Dan apabila saat ini kami ingin menutup ibadah pada pagi hari ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon perlindungan tangan Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akan berdoa seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mewujud nyatakan firman Tuhan tadi dalam kehidupan sehari-hari, seraya membuka hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.